Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muklis Fanani. Video ini dibuat dalam rangka tugas mata kuliah Data Science. Pada tugas kali ini saya mengambil judul prediksi serangan jantung dengan algoritma XBOS. Latar belakangnya yaitu penyakit jantung adalah ancaman kesehatan global dengan angka kematian yang terus meningkat. Perkembangan teknologi AI dan machine learning seperti algoritma XBOS menawarkan solusi dengan sistem prediksi yang lebih cepat dan akurat. Presentasi ini membahas pengembangan model machine learning yang akurat untuk prediksi penyakit jantung yang menggunakan algoritma XBOS, menganalisis kontribusi setiap fitur terhadap prediksi, dan mengevaluasi performa model dalam prediksi penyakit jantung. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kita mengembangkan model machine learning yang akurat untuk prediksi penyakit jantung. Kemudian, fitur-fitur apa saja yang paling berpengaruh dalam prediksi penyakit jantung. Seberapa efektif model XBOS dalam memprediksi risiko penyakit jantung. Tujuan dari penelitian yaitu mengembangkan model prediksi penyakit jantung menggunakan algoritma XGBOS, menganalisa kontribusi setiap fitur terhadap prediksi, mengevaluasi performa model dalam prediksi penyakit jantung. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan machine learning untuk mengembangkan model prediksi penyakit jantung. Alur metodologi meliputi yang pertama, pengumpulan data. Saya menggunakan dataset dari UCI ML Repository. Yang kemudian tahapan selanjutnya yaitu pre-processing data. Yang ketiga yaitu analisis data eksploratif atau EDA. Yang keempat yaitu mengembangkan model XGBOS. Yang kelima, optimasi hiperparameter dan evaluasi model. Dataset berasal dari UCI ML Repository, terdiri dari 918 data pasien dengan 13 fitur. Pre-processing data mencakup pemberisian data, encoding data kategorial, penghapusan fitur tidak relevan, pengisian nilai kosong, dan penghapusan data duplikat. Untuk dataset nanti akan saya share di deskripsi video. Berikut adalah fitur-fitur dari dataset. Kolom pertama yaitu age atau usia dari pasien. Yang kedua yaitu sex, jenis kelamin pasien. CP yaitu tipe nyeri dada maksud saya. Kemudian tekanan darah saat istirahat, nilai kolesterol, FBS, gula darah puasa, yakni jika gula darah saat puasa itu lebih dari 120 mg maka dia akan true, jika dia kurang dari 120 mg maka dia false. Yang kemudian yaitu rest take, yakni hasil EKG saat istirahat. Kemudian detak jantung maksimum, eksang, angina akibat olahraga. Angina ini adalah jenis nyeri dada saat olahraga. Yang kemudian yaitu depresi ST, slop segmen ST, jumlah pembuluh darah utama, dan thalassemia. Tahapan processing data. Karena data yang kita dapat dari Kaggle itu datanya belum benar-benar bersih, maka kita perlu untuk membersihkannya, yaitu kita bersihkan dari noise dan ketidaksesuaian. Yang kemudian encoding data, dilakukan encoding data kategorial. Misalkan data jenis kelamin tadi kan laki-laki dan perempuan, maka kita rubah laki-laki dan perempuan itu menjadi 0 dan 1 dan seterusnya. Kemudian nilai isi nilai yang kosong. Ada beberapa kolom yang masih kosong dan kita akan mengisinya dengan nilai rata-rata dari kolom tersebut. Tahapan selanjutnya adalah eksplorasi data analisis atau EDA. Hasil analisis data set menunjukkan seperti ini. Kelas 0 ini adalah tidak ada penyakit, dan kelas 1 ada penyakit. Dataset cukup seimbang, tidak perlu teknik bleaching khusus. Kita lanjut ke analisis distribusi fitur numerik. Fitur numerik di sini ada usia. Untuk usia itu rata-rata range-nya adalah usia 28 sampai 77 tahun.
Polanya adalah resiko penyakit jantung meningkat dengan usia, korelasi 0,282, positif moderat. Insight pasien usia lebih tua cenderung lebih beresiko. Di sini grafik menunjukkan antara umur 60 ini sangat tinggi. Oke, kemudian yaitu tekanan darah. Ringnya adalah 0 sampai 200 mmHg. Polanya yaitu distribusi overlap antara kedua kelas, korelasi 0,101, positif lemah. Insight-nya adalah tekanan darah sendiri bukanlah prediktor yang kuat. Terbukti di grafis ini, misalkan ada nih yang sampai 200, cuma jumlahnya sangat kecil. Justru ini darahnya 125, tapi jumlahnya adalah ada 60 yang terkena penyakit jantung. Kemudian distribusi of kolesterol. Menariknya menunjukkan korelasi negatif. Korelasinya minus 0,227, artinya kolesterol tinggi tidak selalu mengindikasikan penyakit jantung. Kita lanjut analisa distribusi fitur kategorial. Kategori jenis kelamin, laki-laki lebih banyak dalam dataset dan memiliki resiko lebih tinggi. Di sini berarti gender bisa menjadi faktor resiko yang signifikan. Kemudian yaitu chest pain type, yaitu jenis sakit yang dirasakan, korelasinya 0,471, positif kuat. Asymptomatic pain paling banyak terkait dengan penyakit jantung. Tipe nyeri dada adalah prediktor terkuat di antara fitur kategorial. Kemudian exercise induced angina. Korelasinya adalah 0,43, positif kuat. Angina saat exercise sangat terkait dengan penyakit jantung, indikator yang sangat penting untuk diagnosis. Jadi ketika sedang olahraga dan merasakan sakit jantung, merasakan sakit di dada, ini menjadi indikator yang sangat penting. Selanjutnya adalah analisa korelasi antar fitur. Korelasi terkuat dan dengan target penyakit jantung adalah chest pain dengan poin 0,471 dan exercise include angina exang dengan 0,432 positif. Maksimum heart rate memiliki korelasi negatif terkuat dengan minus 0,382. CP dan exang, ini 0,47. Kita lanjut tahap selanjutnya, yaitu pengembangan model. Yang pertama yaitu persiapan data. Data kita pecah menjadi dua, yakni 80% untuk training dan 20% untuk uji coba setelah melakukan pre-processing. Kemudian yaitu proses training. Model awal dilatih dengan parameter yang default, dan yang kedua yaitu model dilatih dengan optimasi hiperparameter menggunakan grid search CV. Evaluasi model, akurasi diukur dan model final dipilih berdasarkan classification report. Yang kedua yaitu menyimpan model final. Kita menyimpan model yang paling efektif. Berikut adalah hasil perbandingan dari model. Tes akurasi dan CV main akurasi antara model default dan model teroptimasi. Hasilnya adalah akurasi model XBOS mencapai akurasi 85,33%, menunjukkan performa yang baik. Prediktor terkuat yaitu chest pain type dan exercise included angina adalah prediktor terkuat penyakit jantung. Dari hasil analisa data tadi yaitu jenis sakit dada dan olahraga adalah prediksi terkuat penyakit jantung. Identifikasi kasus positif. Model berhasil mengidentifikasi kasus positif dengan recall 90%. Baik, terima kasih. Cukup dari saya presentasi mata kuliah data science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.